قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita pertama kalinya membahas permasalahan muslim Rohingya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kaum muslimin, kita simak dulu cuplikan video yang menunjukkan atau menampilkan kondisi kaum muslimin yang ada di Myanmar. Dan Myanmar ini adalah negara yang ditinggali oleh banyak etnis Rohingya. Coba kita simak videonya. Kampung nama Bandi ya, itu merupakan kawasan yang bercakap bahasa Thai. Orang Islam bercakap bahasa Thai. Nanti satu tempat lagi saya akan membawa Anda pergi ke kampung orang kosong bercakap dalam bahasa Melayu, Pelat Kedah. Ini ada 34 kilometer untuk sampai ke kampung Bandi. Ni bukan sip mai. Ni label balik kek ni. Ni mau balik? Ni mau balik kek ke? Ni mau balik kek. Ini adalah kampung yang bercakap bahasa Melayu, Kampung Sip Mai, ya, Pak. Sip mai. Saya sekarang berada di kampung Badak, Tanjung Badak, di kawasan 10 Batu. Di sini saya berjumpa dengan penduduk yang boleh bercakap bahasa Melayu, Pelat Kedah, yang betul-betul macam orang Malaysia. Dan saya tidak fikir langsung bahawa mereka ini adalah penduduk Burma. Jadi saya berasa heranlah sebab di selatan Thailand sendiri orang Melayu sudah bercakap Melayu Pelat Siam. Tapi di sini tak jadi begitu. Seperti dengan Pak Cik ini yang nama apa tadi? Haji Hamzah. Haji Hamzah. Dan ni Sabirin. Sabirin. Baba? Haji Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur. Bercakap bahasa Melayu, tidak ada Pelat Burma, tidak ada Pelat Siam langsung. Masya Allah. Satu perkara yang ajaib yang saya sendiri tidak pernah terfikir. Mak umur dia. Saya ni cucu lah saya tu. Cucu dah berapa umur? Saya cucu lah. Berapa umur? Apa dah? Ni berapa umur? Umur berapa? 56. Bani di sini ini bersama dengan penduduk di sini masyarakat di sini bercakap bahasa Thai, orang Islam yang bercakap bahasa Thai. Semua kawasan sini adalah kawasan orang Islam. Orang Burma jarang ada. Semua mereka di sini bercakap bahasa Thai. Nah, kaum muslimin, itu tadi video yang menunjukkan, yang menampilkan bahwa kondisi umat muslim di Myanmar itu aman-aman saja, baik-baik saja, hidup damai, tanpa ada tanda-tanda mereka itu dalam kondisi yang tegang, ya. Lalu kenapa orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya atau yang disebut sebagai Muslim Rohingya diusir dari sana? Kemudian mengungsi ke Indonesia, ke Malaysia, bahkan ada yang sampai ke Timur Tengah, ya. Bahkan di Indonesia juga banyak penolakan tentang kedatangan warga Rohingya, ya. Kenapa itu terjadi? Kita simak dulu video yang satu ini, kaum muslimin. Nih, mau saya zoom. Sekarang mereka sudah membuat saung-saung lagi seperti ini. Nanti lama-lama jadi perumahan permanen. Luar biasa ya. Makanya di Indonesia banyak yang menolak warga Rohingya karena attitude-nya yang kurang baik. Mereka dikasih makan sehari 3 kali aja masih banyak protes ya. Kurang katanya. Iya. Nah, jadi seperti ini pemukiman liar pengungsi Rohingya di Mekah, mereka masih nekat membuat bangunan liar. Nah, kaum muslimin, mungkin selama ini kita bertanya-tanya, ada apa dengan Muslim Rohingya? Kok mereka itu ditolak di mana-mana? Padahal jelas ada label Muslim, ya, ada label Muslimnya.
Dan kemudian dari video yang kedua tadi, video dari channel Alman Mulyana, ya, kita dapatkan sedikit gambaran kaum muslimin. Kenapa orang-orang Rohingya itu ditolak di mana-mana? Memang mereka itu adab dan akhlaknya buruk. Berbeda dengan muslim-muslim lainnya yang ada di Myanmar. Yang tadi kita sudah lihat videonya, ada muslim Melayu, ada muslim Thailand, yang mereka itu hidup aman dan damai di Myanmar. Jadi ada apa dengan Rohingya ini? Ya, dulunya mereka itu diakui sebagai penduduk yang berkewarganegaraan Myanmar. Mereka hidup aman di Myanmar. Ya, singkat cerita, etnis Rohingya ini sudah tinggal di Myanmar sejak tahun 1824. Ya, dan saat itu namanya belum Myanmar, tapi masih Burma. Dan pada saat itu mereka diakui sebagai warga Burma, diberikan hak hukum dan diberikan hak suara yang penuh. Hak kewarganegaraan, hak politik, mereka dapat semua. Sampai pada tahun 1982, Burma yang kemudian berganti nama menjadi Myanmar, menerbitkan undang-undang tentang kewarganegaraan Myanmar atau Burma, Citizenship Law tahun 1982, ya. Dalam aturan itu disebutkan jika etnis Rohingya itu tidak diakui lagi sebagai salah satu etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang ada di Myanmar. Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa warga Rohingya yang dulunya diakui sebagai warga negara kemudian tidak diakui lagi? Ya. Sementara muslim yang lain, muslim Melayu, muslim Thailand, sampai sekarang masih diakui. Dan mereka hidup aman dan damai di sana. Ternyata usut punya usut, mereka ada di Myanmar, itu tidak lepas dari penjajahan Inggris. Di mana Inggris ini pernah menjajah Myanmar atau Burma pada saat itu. Ya, ketika terjadi penjajahan Inggris di Burma, maka terjadilah migrasi besar-besaran etnis Rohingya. Yang mereka ini asalnya dari Bengal. Jadi asal-usul orang Rohingya ini adalah keturunan Bengal. Dan Bengal itu adalah sebuah kerajaan di sisi timur daerah yang sekarang bagian dari Bangladesh. Tapi mereka ini bukan orang Bangladesh asli juga. Mereka ini orang keturunan campuran. Campuran Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Belanda, Portugis, dan sebagainya. Mereka migrasi besar-besaran dan tinggal di sebuah tempat yang namanya Arakan. Dan itu semua terjadi juga campur tangan penjajah Inggris. Dan orang-orang Rohingya ini kemudian direkrut oleh penjajah Inggris untuk menjadi bala tentaranya. Dan mereka mau, karena dijanjikan akan diberikan wilayah khusus untuk mereka yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah negara untuk mereka. Dan kemudian setelah terjadi agresi militer di Myanmar, ya, yang bersekutu dengan Jepang, kemudian Myanmar merdeka, tentu penjajah diusir dari Myanmar. Inggris diusir, termasuk etnis Rohingya. Karena mereka bekerja sama dengan Inggris, mereka ikut menjajah Myanmar, maka mereka juga harus angkat kaki dari Myanmar. Jadi etnis Rohingya yang tersisa sampai sekarang, yang ada di negara bagian Rakhine atau Arakan tadi, tetap tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sebagaimana nenek moyang mereka. Myanmar tetap tidak mengakui itu adalah sebuah negara. Dan mereka tetap diusir. Dan akhirnya di tahun 2017 lalu, lebih dari 700.000 orang dari etnis Rohingya, mereka melarikan diri, mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, bahkan sampai ke Indonesia sekarang, ya. Dan pengusiran etnis Rohingya ini disebut oleh pemerintah Myanmar sebagai kampanye pembersihan menyusul serangan pemberontakan kelompok etnis Rohingya di negara bagian Rakhine itu. Pemerintah Myanmar juga menolak tuduhan bahwa pasukan keamanan Myanmar itu melakukan aksi pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah etnis Rohingya di dalam aksi kampanye bersih-bersih tersebut. Dan itulah kaum muslimin, data-data informasi yang kami kumpulkan terkait etnis Rohingya ini, ya. Dan kalau melihat video-video yang sekarang viral, ya, memang masuk akal kaum muslimin. Wajar kalau mereka ini tidak diakui di Myanmar, ya, sementara muslim-muslim yang lain masih tetap diakui. Muslim Melayu, Muslim Thailand diakui. Meskipun mereka ini bukan warga negara asli Myanmar.
Karena memang adab dan akhlak mereka ini berbeda dengan adab dan akhlak orang-orang Rohingya. Ya. Dan berita tentang pengungsi Rohingya itu cukup banyak kaum muslimin ya, yang menggambarkan betapa buruknya akhlak mereka, betapa buruknya adab dan akhlak mereka. Jadi entah bagaimana keislaman mereka ini, ya. Jadi tanda tanya. Dan seandainya adab dan akhlak mereka itu baik kaum muslimin ya, mungkin akan ada banyak orang yang mau menolong mereka, apalagi sesama muslim, ya. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ini perumpamaan muslim itu seperti satu tubuh. Apabila ada yang tersakiti, maka seluruh badannya merasakan sakit, bahkan demam, tidak bisa tidur, ya. Tapi kalau akhlak mereka itu buruk, ya wajar kalau kemudian sesama muslim pun lari dari mereka, takut dengan adab dan akhlak mereka. Dan kaum muslimin, kita pun saat ini hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki adab dan akhlak mereka sehingga sesama kaum muslimin dapat bersimpati untuk dapat menolong mereka, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi mereka. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.